Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang tidak mau kehilangan kamu. Siapakah dia? Oke, kita tarik energinya ya. Siapakah dia? Seseorang yang tidak ingin kehilangan kamu. Seseorang yang tidak ingin kehilangan kamu. Dia adalah seseorang yang sebenarnya sayang sama kamu ya. Dia orang yang peduli sebenarnya sama kamu. Mungkin juga secara emosional orang ini sudah stabil ya. Orang yang bisa mengendalikan emosi ya. Kalau aku lihat di sini, orangnya peduli sebenarnya sama kamu. Walaupun mungkin kamu tidak memperkirakan nih orang itu peduli ya. Mungkin orangnya cuek, tapi sebenarnya dia peduli. Dan kalau aku lihat juga saat ini dia sedang membutuhkan banyak inspirasi, sedang mencoba untuk bertumbuh, ya, mencari banyak peluang, melakukan banyak hal-hal baru dalam hidupnya. Aku lihat saat ini ya, dia sedang lagi mencari-cari banyak inspirasi untuk perkembangan, kestabilan, pertumbuhan hidupnya. Aku lihat lagi banyak cari-cari peluang dan melakukan hal-hal baru dalam hidupnya. Karena kalau aku lihat di sini memang si dia ini sedang mengalami masalah keuangan, ya. Ada rasa kekhawatiran dari si dia tentang keadaan finansial dia di masa depan, ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang mengalami kerugian dari keuangan, ya. Mungkin dia memang baru bangkrut, atau ditipu orang, atau mungkin dia ini punya hutang, atau bagaimana. Intinya aku lihat di sini dia sedang merasa kerugian, sedang merasa dalam keadaan rugi dalam finansial, ya. Terus juga orangnya aku lihat di sini spiritualitas banget ya. Orangnya sangat, memang mungkin kelihatannya kolot gitu loh. Orang yang sangat memegang teguh adat ya. Aku lihat di sini orang yang kolot, orang yang ya memegang apa sih, kayak kalau adat-adat itu kayak mitos, nah yang semacam itu loh, yang kayak gitulah ya orangnya. Aduh, sorry, keselak. Batuk. Oke, sorry ya. Intinya seperti itu ya, orang yang sangat menggenggam adat istiadat lah, seperti itu ya. Terus itu juga sangat 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 apa ya namanya tuh, sangat dekat secara rohani, ada kebijaksanaan secara rohani gitu loh. Ya, dia bisa memahami tentang spiritualitas dia gitu. Aku lihat di sini. Ribet aku ngomongnya ya. Terus juga aku lihat di sini orang yang sangat ini sangat menginginkan pengakuan publik. Apa ya, bisa dibilang itu kayak gila jabatan, bukan gila hormat, yang semacam itu loh ya, gila hormat gitu, ingin punya, ingin dipandang lah gitu ya, orang yang ingin dipandang di lingkungannya gitu ya, atas kesuksesan dan atas kemajuan dia gitu. Orang yang sangat mengejar apa sih namanya itu, titel di masyarakat gitu loh.
ya, misalkan orang baik, orang yang sukses, ya misalkan kayak Pak Haji, seperti itulah ya. Nah, itu mengejar-ngejar titel, sebutan-sebutan dari publik-publik gitulah ya. Eh, Terus itu juga aku lihat di sini memang orang ini tuh em, ingin menawarkan cinta sama kamu, ingin menawarkan komitmen yang semacam itu, hubungan ya, hubungan romansa, cinta, atau mungkin ingin berkencan dengan kamu seperti itu. Ya memang kalau aku lihat di sini orangnya mungkin memang suka sama kamu, sayang sama kamu. Ya itu tadi ya, dia memang sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Dan mungkin dia ini juga di mata orang-orang tuh ya, di mata orang-orang di lingkungan dia, di sekitar dia, dia tuh orang yang eh, kayak punya power gitu loh ya. Mungkin di apa itu, di lingkungan kerjanya mungkin dia memang punya jabatan seperti itu ya, dia mungkin punya jabatan, seorang pemimpin seperti itu, atau mungkin di lingkungannya dia jadi Pak RT kayak, atau lurah kayak, apalah gitulah ya, yang semacam itu. Sehingga aku lihat di sini pokoknya dia itu suka mencari pandangan publik gitu ya. Dalam segala sesuatunya itu dia memandang eh, pandangan publik itu harus bagus gitu ke dia. Oke, kemudian Nine of Pentacles is soft one, the Empress. Kalau aku lihat di sini ya, nampaknya sudah mulai dia ini mendapatkan hasil, atau bisa jadi ini ke energi kamu. Kayaknya energi kamu deh, energi kamu yang telah bekerja keras ya, selama ini tuh kayak kamu sudah mencapai prestasi yang memang sudah layak untuk membangun dasar yang kokoh secara kemakmuran finansial kamu. Kayaknya sekarang kamu sudah mulai memiliki usaha, atau sudah mulai memiliki kepercayaan diri ya. Kamu sudah menikmati uang-uang yang kamu hasilkan, materi yang kamu kumpulkan. Ya, aku lihat di sini juga udah ada kesenangan-kesenangan yang kamu bisa nikmati. Aku lihat di sini ya. Bahkan kamu juga nggak takut untuk menghabiskan uang-uangmu, ya memanjakan dirimu. Em, Intinya kalau aku lihat, kalau di diri kamu, aku lihat memang ada kebebasan secara finansial di sini ya. Kalau aku lihat di sini kamu itu sudah mencapai kebebasan secara finansial kamu ya. Bahkan kamu sudah memiliki ya gaya hidup yang mewah, hasil dari kerja keras kamu memang, kalau aku lihat di sini. Dan kamu sekarang sudah mulai menghargai kemandirian penghasilan tetap kamu ya. Terus juga kamu juga, aku lihat di sini mulai bisa memberi apa ya, sedikit ya, atau sebagian penghasilan kamu kepada orang-orang tercintamu. Aku lihat di sini karir, kehidupan pribadimu mulai seimbang, mulai membaik. Aku lihat di sini ya. Terus juga aku lihat di sini kamu itu sudah menetapkan, atau sudah membayangkan, atau sudah memikirkan tentang langkah selanjutnya hubungan kamu yang pasti mau gimana gitu ya. Kamu ingin punya komitmen, kamu pengen punya hubungan yang stabil, kamu pengen punya situasi hidup yang secara percintaan itu yang apa ya, yang lurus-lurus aja deh, nggak usah neko-neko kayak gitu ya. Intinya di sini kamu pengen adanya kejelasan dalam suatu hubungan, karena kalau aku lihat di sini juga ada Empress. Kamu itu kenal banget dirimu sendiri. Kalau aku lihat di sini ya, kamu itu tahu bahwa kamu itu orang yang apa ya, orang yang tidak takut menunjukkan emosinya. Yes. Bahkan kamu itu memiliki kepribadian yang pengasuh, sehingga kamu akan selalu siap untuk memberikan cinta dan dukungan kepada pasanganmu siapapun dia, dan bahkan akan membantu pasanganmu. Sehingga aku lihat di sini kamu memang udah percaya diri banget kok ya. Kamu tahu karakter kamu yang seperti ini ya, sehingga kamu pun tahu
karakter seperti apa pasangan yang kamu mau gitu. Jadi kamu nggak mau menyia-nyiakan lagi waktumu, waktu, terus itu karakter ya, yang dirimu seperti ini itu untuk orang-orang yang tidak menghargaimu gitu. Jadi kalau aku lihat kan memang kamu itu orangnya sederhana, orangnya kamu itu membumi ya, kamu itu nggak neko-neko lah ya, nggak neko-neko. Terus itu juga kamu orang yang tahu memberi dan menerima ya. Jadi take and give-nya kamu itu, kalau orang memberi ya kamu akan memberi juga setara dengan apa yang mereka beri gitu ya. Kamu juga orang yang penuh kasih sayang, perhatian ya, bahkan kamu tahu dengan dirimu sendiri apa yang kamu mau, apa yang tidak kamu mau, apa yang benar-benar hatimu inginkan ya, sehingga kamu nggak takut untuk melakukan segala sesuatu yang kalau memang itu dari hati gitu ya. Kamu nggak akan takut rugi kalau misalkan itu memang sudah dari hati, sehingga kamu tahu banget karakter seperti apa sih pasangan yang kamu mau gitu ya. Kamu nggak mau buang-buang waktu lagi untuk hal-hal atau orang-orang yang tidak memberikan kamu kenyamanan, tidak memberikan kamu kepastian seperti itu ya. Aku lihat di sini. Nah, dari inilah dari sifat karakter, terus itu kesuksesanmu, terus itu kejelasan hidupmu, kejelasan jalan hidupmu, keinginanmu, inilah yang membuat dia merasa tertarik sama kamu. Ketika dia lihat ya, sekarang kamu tuh sudah sukses, terus juga kan sifat kamu tuh orang yang tegas, orang yang tahu banget lah ya apa yang kamu mau, terus itu ya kamu orang yang bervalue lah. Kita anggap kamu, biar simpelnya ngomong ya, kamu itu bernilai, kamu itu bervalue. Ketika dia sekarang melihat kamu kok ya lebih bernilai dari dia, lebih bervalue dari dia, terus itu ya sebenarnya dia juga udah tahu ya bahwa kamu itu lebih baik lah dari dia kayak gitu. Inilah yang akhirnya membuat dia yang tadinya itu sembunyi dari kamu, yang tadinya itu dia menarik diri dari kamu ya, karena memang ada masalah ya dengan kamu. Aku lihat di sini ada masalah, entah apalah masalah dengan kamu, tapi intinya dia sempat kayak menutup diri, mengasingkan diri dari kamu, menyembunyikan diri dari kamu. Nah, di sini siap dia akan keluar. Dia siap untuk bertemu lagi dengan kamu, siap untuk menarik perhatian kamu kembali, untuk menarik kamu ke sisi dia lagi. Aku lihat di sini karena memang si dia ini nggak mau kehilangan kamu, ya. Ya, kalau aku lihat di sini. Karena menurut dia ini sudah cukup gitulah ya, ini sudah cukup, ini sudah ada di tahap ketegangan dan kecemasan dia ini sudah ada di titik puncaknya. Jadi nggak boleh lagi ragu untuk menghilangkan kecemasan itu, karena kalau semakin muncak semakin stres dia ya. Kalau semakin tegang dengan kamu, semakin cemas dia akan kehilangan kamu, akan hidupnya atau akan masa depan atau apapun ya, itu akan rawan banget, dia akan benar-benar meledak, jatuh ya, sejatuh-jatuhnya gitu ya. Kayak kayak misalkan nih naik gunung yang terus dia naik aja, tapi dia tidak pernah mau melihat ke bawah, maka ya dia akan jatuh sendiri, akan terjun payung gitu ya. Nah, jadi dia merasa bahwa ini sudah ada di titik puncaknya, dia merasa cemas, maka dari itu dia harus berani untuk siap menghadapi kamu. Karena kalau enggak ya dia akan kehilangan sosok kamu yang bervalue, bernilai gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan siap untuk memulihkan hubungan kalian atau menyembuhkan situasi hubungan kalian yang sempat memanas atau sempat ada masalah lah kayak gitu ya. Sempat membuat dia mungkin gak enak sama kamu, merasa bersalah sama kamu. Nah itu ya, dia ingin memulihkan situasinya. Apalagi kalau aku lihat di sini kan ada yang LDR nih, ada yang jauh nih, ada yang sampai beda negara. Aku juga lihat di sini ya, the world. Jadi aku lihat di sini dia justru bahkan pengen adanya kedekatan dengan kamu.
Bisa jadi dia ini akan datang loh secara fisik ya ke tempat kamu untuk lebih dekat dengan kamu, untuk lebih apa ya? Ya untuk melepas rindu sama kamu, atau bahkan mungkin sampai dia ini mungkin mau ngajak kamu jalan-jalan, bisa jadi ya. Intinya tuh dia pengen deket gitu loh, pengen lebih dekat dengan kamu. Terus juga kalau the world ini juga menandakan adanya keinginan dedikasi yang kuat dengan kamu, menjalani suatu hubungan yang puas, yang aman, dicintai, berdedikasi, setia, seperti itu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini dia ada keinginan untuk bekerja keras memperjuangkan hubungan kalian, memanfaatkan peluang-peluang baru yang akan datang nantinya, mau peluang bertemu secara fisik kayak, atau peluang bisa adanya komitmen kayak ya, direstui orang tua kayak atau apa, itu akan dia manfaatkan ya, akan dia tarik, akan dia ambil gitu kalau aku lihat di sini. Karena memang aku lihat di sini dia ingin sekali memiliki komitmen, memiliki hubungan yang puas, hubungan yang kuat dengan kamu ya, the world. Karena kalau aku lihat juga memang si dia ini itu benar-benar tertarik banget nih sama kamu, the high priestess ya. The high priestess tuh orang yang memang udah terbuai, orang yang memang sudah aduh, apa ya sebutannya ya, terbuai, tergoda, ter 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 terbucin-bucin lah ya, kalau bisa dibilang tuh terbucin-bucin alainya gitu ya, udah terbucin-bucin sama kamu ya. Memang kalau misalkan dia pria ya, memang orangnya itu memang dia orang yang gampang tertarik dengan wanita yang menarik di mata dia. Kalau dia seorang wanita, memang orang yang memang tertarik pada materi prianya, ya materi prianya kayak gitu ya. Tapi it's okay ya, karena kalau aku lihat di sini juga memang karena ada ketertarikan, ada rasa sayang, ada rasa cinta ya. Makanya di sini dia tidak mau kehilangan kamu. Oke, kita lihat lagi apa sih yang ingin dia katakan ke kamu. Aku melihat bahwa kenapa dia menarik diri selama ini dari kamu, karena sebenarnya dia merasa patah hati, entah merasa patah hati sama kamu atau merasa patah hati dengan yang lainnya. Tapi aku lihat di sini dia merasa patah hati dari seseorang, sehingga dia menarik diri dari kamu untuk mencoba move on dulu ya, untuk mencoba move on. Makanya di sini kemarin tuh sempat kayak menghindar dari kamu, sempat kayak menarik diri dari kamu gitu ya, karena dia patah hati. Dia merasa bahwa selama ini tuh dia udah keterlaluan sama kamu, sehingga dia ini merasa bahwa dia tidak pantas gitu loh, tidak bisa membuat hubungan kalian itu berkomitmen, atau kayak nggak ada rasa kepercayaan diri dia, karena dia sempat keterlaluan ya, entah apa yang mungkin dia pernah lakukan, mungkin dia pernah selingkuhin kamu atau pernah bohongin kamu atau apa gitu ya, sehingga aku lihat di sini ada rasa ketidakpercayaan diri dia yang membuat untuk hubungan ini bisa berhasil tuh nggak ada kepercayaan diri gitu ya.
Sikap dia yang selama ini kayak acuh tak acuh sama kamu, itu sebenarnya bukan karena dia tidak peduli ya, tapi sebenarnya dia itu sedang dalam keadaan berantakan. Ya mungkin itu tadi secara finansial mungkin lagi hancur, karir juga lagi buat dia pusing, sehingga dia acuh tak acuh sama kamu gitu, nggak peduliin kamu gitu. Tapi sebenarnya karena itu saat itu dia lagi berantakan banget, lagi kesulitan banget, dan dalam keadaan sikap dia yang acuh tak acuh itu justru menurut dia itu membuat dia merasa lebih tenang ya. Nggak harus di apa ya diruwetin sama kamu atau diganggu dengan kamu dulu, karena dia itu udah merasa cukup banyak beban di saat itu ya, atau saat ini kalau misalkan dia masih acuh tak acuh sama kamu itu karena dia saat ini tuh masih banyak beban. Jadi menurut dia sebaiknya kita saling menarik diri aja dulu, agar apa ya, dia menyelesaikan dulu dengan beban dia yang sekarang gitu. Jadi kamu nggak usah apa ya ikut campur dulu, karena dia ingin menyelesaikan beban dia dulu ini gitu ya. Dia merasa lebih nyaman, lebih aman ketika kamu tidak dalam lingkup hidup dia dulu gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia patah hati ini ya karena dia nggak bisa merealisasikan cinta dia sama kamu, karena ya ini dia punya beban ya, dia punya beban. Tapi aku merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi dari dia ini ya, karena di sini ada I'm sorry but I have no more feelings for you. The spark is gone and I don't wish to try again ya. Jadi dia ingin meminta maaf sama kamu karena saat ini tuh perasaan menggelora itu ya, cinta yang menggebu-gebu itu kayaknya sudah mulai menghilang dari dia, sehingga untuk saat ini dia kayak nggak mau mencoba percintaan dulu ya. Dia nggak mau mencoba percintaan dia bersama kamu dulu. Dia pengen untuk nyelesain masalah dia pribadi dulu saat ini kalau aku lihat. Makanya di sini nggak ada pergerakan dari dia, atau belum ada pergerakan dari dia, karena ya dia ini masih punya masalah secara pribadi ya, mungkin yaitu materi, keuangan. Dia merasa insecure dengan keadaan dia seperti itu, sehingga untuk saat ini perasaan itu dia hilangkan atau dia pendam seperti itu, dan dia tidak mau untuk memunculkan dulu perasaan cinta itu ke kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin meminta maaf sama kamu, tapi untuk saat ini perasaan itu dia hilangkan atau dia pendam karena fokus dia harus ke materi itu dulu ya. Dan dia untuk saat ini tidak mau mencoba percintaan dulu gitu. Makanya saat ini dia sedang mencoba, saat ini menyabotase diri sendiri karena karena dia merasa kayak insecure gitu loh ya. Kan kamu orang yang bervalue ya, sedangkan dia kok kehidupan dia hancur lebur gini loh gitu ya, berantakan semuanya. Sehingga makanya di sini dia menyabotase diri dia dari kamu karena dia merasa insecure, karena dia merasa tidak melihat nilai gitu loh yang ada di dalam diri dia. Dia tuh kayak nggak berharga gitu loh. Dia itu kayak nggak ada kemampuan, nggak ada yang bisa ditawarkan ke kamu, nggak ada yang bisa dibanggakan untuk bisa bersanding dengan kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu bukan lagi apa ya, lebih tepatnya kayak dia ini justru malah kayak udah rendah diri ya. Situasi dia sekarang tuh dia menilai diri dia sendiri tuh kayak udah rendah diri banget gitu, kayak nggak ada nilainya, kayak nggak ada kemampuannya, karena semuanya hancur. Aku lihat di sini finansial hancur, mungkin ya karir hancur atau gimana gitu ya. Kalau aku lihat di sini ya, kalau aku lihat mungkin lagi tertatih-tatih dia ini ya. Apa ya, dan saat ini pun dia tuh kayak nggak bisa mengontrol emosi dia juga ya. Jadi wah, kalau aku lihat emosi dia ini terguncang deh, mental dia ini terguncang deh kalau aku lihat ya. Kayaknya ya emosional dia, mental dia terguncang karena bener-bener kayaknya jatuh banget orang ini ya. Si dia ini kayaknya jatuh banget.
Dan bahkan aku lihat di sini dia merasa bahwa kayak dia itu kurang kurang merasa aman, kurang keamanan dan kurang stabilitas dalam hubungan kalian. Jadi mungkin memang selama ini juga hubungan kalian itu nggak ada kestabilannya juga ya, karena mungkin setiap bertemu selalu bertengkar, selalu ada kesalahpahaman, selalu ada aja yang diperselisihkan kayak gitu. Terus juga dia lihat keadaan dia sekarang juga belum stabil secara materi, secara keuangan ya. Terus karir juga masih hancur, sehingga dia merasa ya, aku lihat di sini dia hancur banget. Dia ngerasa kayak rendah diri gitu untuk bisa bersanding dengan kamu, untuk bisa percaya diri bersanding dengan kamu itu kayak nihil gitu loh, kayak sulit gitu loh ya kalau aku lihat saat ini. Terus itu juga dia melihat dari hubungan kalian yang kemarin-kemarin juga mungkin hubungannya nggak langgeng ya, ada masalah, penuh dengan masalah, atau entah apalah yang terjadi, tapi intinya saat ini dia ngerasa kayak nggak percaya diri gitu ya. Kalau dibilang sayang cinta iya ada, tapi kalau untuk memperjuangkan aku lihat di sini dia aja masih ada rasa insecure dengan diri dia sendiri ya, ada rasa ketidakpercayaan diri gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat nggak ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada di hubungan kalian ya. Mungkin nama tempat yang pernah kalian datangi, atau hewan peliharaan, atau apa, plat mobil dia, atau apalah ya yang berhubungan dengan dia, maka ini memang pembacaan untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.